Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-416. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-416 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham di mana saya pilih dari sektor farmasi, yaitu ada Agi, IRA, Mark, Inaf, KF, dan Piva. Ya Agi karena dia supply tabung oksigen, jadi kita coba bahas karena berita tadi siang itu cukup membuat ISG terkapar. Nah, sebelum kita lanjut untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka kita akan lihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana ISG opening di 6648, openingnya langsung naik kencang sekali sampai di level 6661, namun menjelang jam 11 dia tiba-tiba langsung dibanting, mungkin kepanikan market ketika pemerintah mengumumkan bahwa kasus pertama virus baru itu ada di Indonesia, yang mana membuat kepanikan market. ISG langsung dibanting ke level 6579 dan akhirnya harus closing di level 6594 atau ditutup minus 0,47%. Transaksi hari ini sekitar 12,7 triliun dengan 172 saham naik, 372 saham turun, dan 133 saham yang bergerak stagnan. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi net foreign, tercatat net foreign sale di seluruh market sekitar 735 miliar. Oke, kita langsung ke saham pertama, yaitu saham AGI atau yang kita kenal dengan Aneka Gas Industri, di mana saham AGI ditutup naik 5,38% di harga 1565. Saham AGI sedang berjuang untuk menuju ke area resisten terkuat, area PBH di level 1630. Dengan level support terdekat di 1548, kemudian level support terkuat atau level PBL berada di 1395. Jika teman-teman ingin mau membeli saham AGI, maka target kenaikan terdekat adalah ke 1630. Dan mungkin kalau mau ambil juga di sekitaran level 1550 sampai dengan 1560. Mungkin kalau teman-teman bisa dapat. Tapi ketika pagi opening langsung dia bisa terbang menuju ke area resistnya di 1630, tentu lebih baik kita wait and see, menunggu sekalian dia breakout dulu di 1630 baru kita ambil. Tapi kalau dia ternyata tidak mampu, ya sudah lebih baik kita sabar menunggu di area-area yang tadi sudah kita informasikan. Bisa di 1550, bisa di 1485, ataupun sekalian di level PBL di 1395 sampai dengan 1400. Yang terpenting adalah AGI jangan turun lagi di bawah 1395. Kalau turun di bawah 1395 tentu ini menjadi downtrend lagi dan itu pasti akan terus melanjutkan penurunan. Kalau dilihat dari sisi broker summary untuk saham AGI secara volume ini menarik dan secara struktur saham AGI juga terlihat menarik. Next kita punya saham Itamara Noraya dengan kode emiten IRA, di mana saham ini ditutup naik 5,02% di harga 2090. Saham IRA sempat berhasil breakout dari resist terkuatnya di 2190 karena dia sempat ke 2240. Namun sayang sekali setelah itu dia mengalami koreksi, dibanting dan harus naik hanya di 5% ya, kurang lebih di level 2090. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli tentu di sini ada beberapa level support yang bisa menjadi acuan. Ada level support gold line di sini 1990. Ada juga level white line di 1965, ada gray line di 1940 dan support terkuat super PBL di 1690. Jadi ada 4 level pengaman yang bisa teman-teman pakai kalau memang ternyata teman-teman mau entry di emiten ini. Tapi kalau saya pribadi memang tentu untuk IRA, karena dia sudah dekat dengan area resist terkuatnya di 2190, tentu kalau teman-teman yang ingin membeli ya memang memastikan dia bisa breakout dulu di atas 2190, itu pasti menarik sekali untuk saham IRA. Tapi kalau ternyata teman-teman mau nekat, katakan mau ambil di harga berapapun, maka silakan kalau memang mau membeli breakout dari 2100 itu sudah boleh dibeli ya. 2100 teman-teman buy on breakout, target ke 2190 sampai dengan 2200 dengan prepare cut loss di 2040 sampai dengan 2050. Akan tetapi kalau dia tidak mampu breakout dari 2100, lebih baik teman-teman tunggu di level-level penting ini. Dekat dengan sini atau di 1990 boleh diambil kalau jebol ya prepare cut loss, atau kalau dia langsung turun di bawah 1990 bisa coba tunggu di 1965 atau 1940.
Atau kalau 3 level ini juga jebol semua, ya sekalian tunggu di area PBL. Itu mungkin jauh lebih menarik. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini tidak menarik, dan secara struktur juga ini masih terlihat belum menarik. Next kita punya saham Mark Dynamics dengan kode emiten Mark, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 1090. Saham Mark sempat ke 1110, sempat juga low di 1070, dan akhirnya dia kembali ke harga openingnya ya. Opening sama dengan closing, dia membentuk satu candle doji di sini, di mana kenaikannya dia itu konsisten ya, selalu naik. Bisa jadi seperti ini polanya, langsung terbang. Dia langsung terbang, satu kenaikannya pelan-pelan, tapi setelah itu satu candle langsung mengikuti candle besar. Dan kalau kita perhatikan di sini indikator dari The Golden Cross juga masih menunjukkan untuk saham Mark masih berada dalam low risk. Dengan level support terkuat, level PBL berada di 1040, dan level resist terkuat atau PBH di 1280. Sehingga teman-teman kalau mau ukur jarak dari candle penutupan saat ini di 1090 menuju ke 1040 tentu hanya 50 poin, tapi potensi upside-nya dari 1090 sampai 1280 itu ada kenaikan yang cukup besar, sekitar 190 poin. Jadi secara risk reward ini 50 berbanding 180, dan itu potensinya cukup besar ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ambil, silakan atur main manajemen. Selama dia masih bertahan di atas 1040 tentu Mark ini aman. Dan kalau turun di bawah 1040, prepare cut loss di level 1000 atau di 1010, atau juga bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik, namun secara structure ini sudah mulai terlihat menarik untuk saham Mark. Next kita punya saham Indofarma dengan kode emiten INAF, di mana saham INAF ditutup di level 2420 atau naik 4,31%, di mana INAF tadi sempat mengikuti pergerakan dari IRA yang naik cukup besar, namun menjelang closing dia dibanting sehingga membentuk adanya upper shadow di sini, ada jarum-jarum di sini, dan indikator masih menunjukkan bahwa di sini medium risk untuk INAF dengan potensi kenaikan target menuju PBH di 2650, dan level support saat ini untuk INAF berada di 2280. Bagi teman-teman yang mau membeli, tentu karena dia berada di antara jarak menuju PBH atau menuju resist dibandingkan dengan support itu hampir sama, maka ada beberapa level yang mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman untuk coba entry. Di sini ada level support terdekat, ada gray line di 2380, atau juga ada gold line di 2320, ada white line juga di 2300. Ini bisa teman-teman pakai ketika harga saham itu mendekati titik-titik penting ini. Tapi kalau tiga-tiga ini jebol, maka lebih baik sekalian tunggu di area PBL, area support terkuat di 2280. Untuk target kenaikan adalah menuju ke 2650, yang mana ini adalah PBH atau resisten terkuat untuk INAF saat ini. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, namun secara structure ini masih belum terlihat menarik ya. Jadi semoga besok ini bisa jauh lebih menarik kembali. Next kita punya saham berikutnya, yaitu Kimia Farma, di mana saham Kimia Farma ditutup naik 4,43% di harga 2.590. Sama seperti INAF, KF juga sempat naik tinggi, sempat breakout dari upper gray line atau gray line atas. Namun sayang sekali menjelang closing, KF harus dipaksa tutup di level 2590 atau hanya naik 4,43%. Potensi upside untuk KF masih terbuka lebar dengan next target menuju PBH atau resist terkuatnya di 2810. Untuk support saat ini, KF berada di 2400, yaitu support PBL, support terkuat saat ini. Dan teman-teman bisa pakai beberapa level bantuan yang mungkin bisa teman-teman entry dulu daripada harus menunggu dia ke 2400. Di sini ada level 2460 sampai dengan level 2510. Itu teman-teman bisa pakai sebagai area entry untuk membeli, dan kalau ternyata ini juga jebol, ya lebih baik tunggu di 2400. Kalau 2400 pun jebol, maka prepare untuk cut loss. Target kenaikan sama menuju ke level PBH di 2810. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini terlihat belum menarik, dan secara structure ini juga masih terlihat belum terlalu menarik.
Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-416 hari ini adalah saham PIVA atau dengan nama Pyridam Pharma. Saham PIVA ditutup naik tipis 0,49%, padahal sempat sampai di level 1115. Sempat naik cukup tinggi sekali, namun sayang sekali terjadi rejection, ada area jual yang cukup besar di sini, akhirnya membuat harga PIVA hanya kembali naik 1 tick dari level opening. Namun kalau kita perhatikan dari chart The Golden Cross ini, maka PIVA masih berada dalam indikator low risk karena dia dekat dengan level support terkuat di 1000. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli PIVA, maka pertama pastikan dulu PIVA kuat dan bertahan di atas 1000. Kalau ini sudah terpenuhi, silakan buy range atau buy areanya adalah di 1000 sampai dengan 1025. Bisa teman-teman pakai dengan target menuju ke 1170. Ini adalah PBH atau range terkuatnya, dengan batasan cut loss kurang lebih minus 3 tick dari level 1000, atau teman-teman bisa atur sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik, dan secara struktur ini juga belum terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-416 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.